Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Melati dengan NIM 2109803 kelas 1C Prodi PGSD UPI Kampus Purwakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang psikologi pendidikan dan bimbingan. Psikologi pada awalnya adalah ilmu kejiwaan, namun berkembang menjadi ilmu perilaku dengan subjeknya yaitu manusia. Kenapa tidak memakai kata ilmu jiwa? Karena jiwa itu adalah mazhab pada masa lampau. Di dalam psikologi pendidikan dan bimbingan terdapat perkembangan anak. Perkembangan anak adalah urutan perubahan anak, emosional, pikiran, dan karakteristik anak yang terjadi sejak lahir hingga awal masa dewasanya nanti. Terdapat manfaat jika kita memantau perkembangan anak secara langsung. 1. Kemampuan kognitif dan afektif anak bisa tumbuh dengan optimal. Kedua, bisa membantu mengembangkan potensi dan bakat anak secara maksimal. 3. Mental anak akan lebih siap untuk masuk sekolah nanti. Terdapat juga jenis-jenis perkembangan anak. Pertama adalah perkembangan kemampuan fisik. Ada dua aspek dalam kemampuan fisik, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Dalam aspek fisik, pada anak-anak, kita tentunya dengan memberi makan, melatih mereka mengajak berjalan dan berlari. Yang kedua ada aspek kognitif atau berpikir. Aspek ini akan berkembang ketika orang tua mengajak anak bicara atau berkomunikasi dan berbicara. Dari berbicara muncullah kemampuan untuk berpikir. Yang ketiga adalah aspek sosial emosional. Orang tua juga sangat perlu untuk tahu bagaimana cara melatih emosional pada si anak. Yang keempat ada aspek moral atau nilai-nilai. Seringkali orang memperlambat untuk mengajari aspek nilai moralnya, padahal sejak anak masih bayi mereka sudah merasakannya. Moral sangat penting diajarkan dari sejak dini. Yang kelima ada kemandirian. Orang tua harus mengajarkan kemandirian kepada setiap anak agar nantinya dia bisa lebih memahami arti dari kemandirian. Setelah kita mengetahui manfaat perkembangan anak, jenis-jenis perkembangan anak, kita akan masuk kepada karakteristik anak. Karakteristik anak ada 1. Masa anak-anak. Pada masa ini dimulai pada usia 3-6 tahun yang sedang berada dalam periode sensitif atau masa peka, yaitu suatu periode di mana suatu konsep tertentu perlu dirangsang diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. Ciri-ciri masa anak-anak. 1. Kemampuan melayani kebutuhan fisik secara sederhana sudah mulai tumbuh. 2. Mulai mengenal kehidupan sosial dan pola sosial. 3. Menyadari dirinya berbeda dengan anak lain yang mempunyai keinginan atau perasaan tertentu. Yang keempat, belum dapat membedakan antara nyata dan hayalan. Yang kelima, masih tergantung dan memerlukan bantuan atau perlindungan dari orang lain. Yang keenam, kemampuan memecahkan persoalan dengan berpikir berdasarkan hal-hal yang konkret. Di dalam psikologi pendidikan dan bimbingan juga terdapat ragam pendekatan belajar. Pendekatan pembelajaran adalah kategori yang berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dalam belajar. Tujuan itu adalah untuk mempertajam ranah kecerdasan, tingkah laku, atau keterampilan. Terdapat macam-macam pendekatan belajar. Pendekatan belajar kognitif di sini pendekatannya yaitu guru berinisiatif agar anak bisa mengembangkan belajar yang bisa dihubungkan dengan kondisi lingkungan yang sehari-hari siswa. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini fokus dalam pembelajarannya ini pada membangun dan penyusunan level pengetahuan dan kreativitas siswa. Yang ketiga pendekatan kognitif melalui fokus pada mengingat dan menghafal. Yang keempat pendekatan deduktif adalah aktivitas berpikir menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan selanjutnya membuat kesimpulan dari hasil pengumpulan data. Yang kelima ada pendekatan induktif adalah hasil kesimpulan dari aktivitas berpikir dari elemen dengan karakter khusus. Setelah mempelajari pendekatan belajar, ada juga teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi sikap pengetahuan dan keterampilan. Terdapat prinsip-prinsip dalam pembelajaran. 1. Prinsip keterlibatan siswa secara aktif. 2. Prinsip keragaman media dan sumber belajar. 3. Prinsip kontekstual. 4. Prinsip pengembangan kemampuan
ada aliran teori belajar. Yang pertama ada aliran dari behaviorisme, merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu yang dapat dipelajari secara ilmiah. Yang kedua ada aliran konstruktivisme. Belajar merupakan proses di mana pembelajaran secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimiliki. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.